Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Alhamdulillah kita ketemu lagi malam hari ini di opening session Mentorship Let It Flow. Sebelum dari mulai, saya coba ingin cek suara saya terlebih dahulu. Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman semuanya, boleh dicek, boleh direspon di kolom chat apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas. Minta responnya ya. Jelas, Alhamdulillah. Boleh direspon bunda-bunda semuanya. Jelasnya sampai mana nih? Jelasnya sampai mana ya? Cikampek, Semarang jelas, Temanggung jelas, Bandung, Makassar, Bogor. Texas ya, Bunda Asih, Masya Allah. Bandung, Sleman, Alhamdulillah sangat jelas. Semarang, Padang jelas. Oke. Ayo Bunda, Abang Kakak semuanya. Pertemuan opening session ini, pertemuan perdana dari mentorship Let It Flow ini sifatnya masih terbuka untuk umum. Jadi siapa saja boleh ikut belajar malam hari ini untuk mengikuti opening session malam hari ini. Dan harapannya dari yang sudah ikut, sudah mendaftar, jadi semakin yakin lagi bahwa bunda-bunda sudah menentukan langkah yang tepat, insya Allah. Bagi yang masih ragu, semoga jadi teryakinkan, dan yang masih menimbang-nimbang menjadi semakin mantap untuk ikut mentorship Let It For ini. Bismillah. Dan kita ajak juga ayah bunda, abang kakak semuanya malam hari ini. Mumpung masih terbuka untuk umum. Siapa aja boleh ikut belajar malam hari ini. Kita ajakin sebanyak mungkin bestie kita ya. Kita punya bestie, bestinya diajakin ya. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari webinar malam hari ini. Boleh dijapri teman-temannya, bestie-bestinya. Atau kalau mau di sosial media boleh banget. Atau mau dibagikan ke grup-grup WhatsApp. Ada yang sudah membagikan ke grup-grup WhatsApp. Mungkin grup keluarga, mungkin grup RT, RW, grup alumni, grup kantor, ya grup organisasi. Ya. Silakan kita sebarluaskan dan kita niatkan ketika kita nge-share, aku niatkan untuk menolong saudaraku. Siapa tahu ada orang saudara kita yang memang sedang butuh butuh pencerahan, butuh sentuhan dan orang itu akhirnya ikut pencerahan, dapat motivasi kembali, insya Allah pahalanya juga akan mengalir kepada ayah bunda semuanya. Bunda Hastuti sudah, oke, Bunda Muharti sudah, Bunda Lili sudah share. Siapa aja nih yang sudah share? Dari 618 orang yang sudah share, saya pengen tahu siapa aja ya yang sudah share. Tuliskan sudah di kolom komentar ya. Tuliskan sudah di kolom komentar terlebih. Malam hari ini di ruang Zoom kita punya kapasitas seperti biasa 1.000 partisipan. Kalaupun nanti sudah penuh, ada yang mau join, kita bisa arahkan ke live streaming YouTube ya Bunda-Bunda. Oke Bunda Dini sudah, Bunda Maria sudah, Bunda Lia sudah. Alhamdulillah sudah share dari Manokwari, Papua Barat, Bunda Aristia. Oke, terima kasih ya Bunda Aristia. Siapa lagi? Bunda Nur Asih sudah, Bunda Sulfa sudah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah merespon, yang sudah ikut membagikan informasi opening session dari mentorship Let It Flow ini. Semoga jadi amal jariah. Amin, amin ya robbal alamin. Saya buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa di kesempatan malam hari ini. Allah masih berikan kita limpahan nikmat yang begitu banyak. Utamanya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat untuk bisa hadir di majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Dan semoga di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba-hambanya yang dipenuhi dengan rasa syukur. Allah sudah menjanjikan
dan tidak mungkin diingkari barang siapa, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada manusia mulia, manusia yang begitu mencintai umatnya, merindui umatnya, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa istiqomah di dalam menteladani akhlak mulia beliau, di dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda semuanya saya ucapkan selamat datang malam ini di opening session dari mentorship Let It Flow. Senang banget bisa ketemu teman-teman ayah bunda para menti malam hari ini ya. Dan satu kehormatan juga nih bagi saya bisa hadir di hadapan Bapak teman-teman semuanya. Yang sudah hadir ada siapa aja nih malam hari ini? Saya coba ingin cek-cek terlebih dahulu ya. Yang ada di layar saya, ada di hadapan saya ada siapa aja nih? Bunda Soliah Manik, ada Bunda Asih dari Texas, ada Pak Effendi dari Australia. Pak Effendi ketemu lagi Pak ya. Setelah beberapa minggu kemarin ketemu juga dengan Pak Effendi. Bunda Neni, Bunda Neni dari Bandung, Bunda. Terus ada Bunda Pepi Puspa, Dewi dari Bogor, Bunda Pepi. Terus ada Bunda Lulu juga. Siapa lagi nih? Ada Pak Yondri yang senantiasa istiqomah ikut ya kajian-kajiannya Coach Sony. Ada Dede, Bunda Hani. Selamat malam. Terus ada Bunda Aisyah dari Tangsel. Bunda Aisyah, selamat malam Bunda. Terus ada Bunda Desi, Bunda Devi, ada Bunda Rina, ada Bunda Caca, ada eh, Faza, Bunda siapa lagi nih? Terus nyempil juga ada Pak Urai, Budi Setiawan nih di pojokan kalau di layar saya ya. Baik, Ayah Bunda, gimana kabarnya malam hari ini? Coba direspon dulu, kabarnya malam hari ini bagaimana? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Dahsyat. Oke. Alhamdulillah ala kulli hal sedang kurang sehat ya. Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Wah, Bunda Rizky, saya baca aja ya Bunda ya. Kalau udah tulisannya Allahu Akbar luar biasa itu kayak udah semangat aja bawaannya ya. Alhamdulillah baik. Bunda Didit Widya Stuti dari Tasik. Alhamdulillah damai hatinya. Masya Allah. Kalau hatinya udah damai, kayaknya udah cukup ya ikut Let It Flow ya. Nggak perlu lagi kayaknya nih. Hati udah damai sih soalnya. Ada ya. Alhamdulillah dahsyat. Alhamdulillah. Oke. Gresik semangat Bang. Oh, Masya Allah. Gresik ada Bunda Muharti semangat. Oke. Terima kasih ya. Suaranya kurang jelas. Bunda Lilik suaranya kurang jelas. Apakah betul Bunda-Bunda? Jelas banget. Oke. Mungkin kalau ada yang kurang jelas Bunda Lilik boleh dicek-cek dulu ya. Sinyalnya mungkin atau eh, bisa lebih optimal menggunakan headset ya. Baik, ayah bunda semuanya, biar majelis kita, webinar kita makin penuh keberkahan, kita awali dulu dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada berikan rezeki ilmu, pemahaman kepada kita. Allah berikan kelapangan hati. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang sempit hati, semoga Allah berikan kelapangan. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang sedih, sedang galau, semoga Allah berikan. Dan kalau ada pula di antara kita yang saat ini sedang sakit, mungkin entah keluarganya, entah diri kita, semoga diberikan kesehatan. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Makin bertambah, malam hari ini sudah ada 761 partisipan nih yang hadir malam hari ini. Saya pengen ngajakin teman-teman, ayah bunda, para menti semuanya yang sudah bergabung. Yuk kita buat ruangan Zoom
ya full 1.000 partisipan ya. Boleh boleh dibantu ya, dibantu sekali lagi bagi yang belum share ya, boleh di-share kembali lagi. Kita buat ruangan Zoom kita malam hari ini full 1.000 kita penuhi dan kita luaskan manfaatnya dari webinar malam hari ini. Oke, silakan boleh dibagi-bagikan terlebih dahulu. Mumpung mumpung materinya belum dimulai dari Coach Sony Abikin ya ayah bunda semuanya. Baik, dan ultima lagi saya pengen menghimbau kepada ayah bunda yang sudah hadir, silakan bisa menempatkan posisi yang paling nyaman ya, paling nyaman agar benar-benar nanti bisa fokus di dalam menyimak memahami materi yang disampaikan oleh Coach Son. Bagi ayah bunda yang mau meng-on-kan kameranya, pastikan sudah berpakaian dengan baik, sudah menutup aurat ya ayah bunda semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sediakan juga alat tulis ayah bunda agar nanti ketika ada hal yang perlu dicatat langsung bisa dicatat ya. Dan yang ketiga pastikan malam hari ini mengikuti materi sampai selesai. Karena kita sudah masuk sebetulnya ya di sesi yang pertama ini, nanti biasanya Coach Sony di akhir akan ada apa namanya eh, yang perlu dikerjakan gitu ya, ada tas ya. Jadi pastikan menyimak materinya sampai akhir. Oke, Bismillah ayah bunda, sudah siap ya malam hari ini belajar bareng Coach Sony pertemuan perdana mentorship letting flow. Sudah siap? Bismillah siap. Oke, coba saya pengen cek dulu yang sudah siap, tuliskan siap Bismillah di kolom. Siap. Oke. Bismillah siap. Alhamdulillah. Siap. Baik, kalau sudah pada siap, saya pengen sapa dulu guru kita, Coach Sony Abikim. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Hendro apa kabar? Alhamdulillah, Coach. Kabarnya baik. Coach Sony gimana kabarnya hari ini, Coach? Alhamdulillah baik. Lagi turun hujan nih di kota Bogor. Mudah-mudahan hujannya penuh barokah. Amin. Dan semoga juga urusan Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini lewat Zoom meeting senantiasa dalam keberkahan dan tuntunan dari Allah. Alhamdulillah Mas Hendro dan kawan-kawan sekalian, akhirnya kita mulai ya, Mas Hendro ya. Kita mulai perjalanan kita dalam program kelas intensif yang bertajuk Let It Flow. Ya. Ini program 40 hari bareng-bareng kita berlatih memulihkan jiwa. Ya, insya Allah totalnya ada 5 pekan dan pertemuan live-nya ada 12 kali. Setiap hari kita akan latihan selama 40 hari. Dan untuk pertemuan pertama ini memang masih terbuka untuk umum ya Mas Hendro ya. Ya, saya ucapkan selamat datang, welcome to the club bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Ya, insya Allah mulai malam hari ini kita akan mulai perjalanannya. Dan juga mungkin buat Bapak Ibu yang baru tahu atau belum daftar, sengaja pertemuan pertama itu kita buka untuk umum. Bagi yang sudah mendaftar, malam hari ini insya Allah dapat gambaran. Kira-kira alur apa saja nih yang akan kita bahas dan akan kita latih selama 40 hari ke depan. Ya. Bagi yang belum tahu, malam ini jadi tahu. Bagi yang sudah tahu tapi belum yakin, mudah-mudahan malam ini jadi yakin untuk daftar. Ya. Untuk itu, insya Allah malam hari ini kita masih terbuka untuk umum dan kita masih buka pendaftaran sampai besok ya Mas ya. Sampai besok kita masih buka pendaftaran. Insya Allah nanti mulai sesi kedua baru itu tertutup ya. Terkhusus hanya untuk yang sudah daftar dan kita mulai latihan intensif. Adapun di pertemuan pertama ini kita overview materinya. Tentang apa sih yang mau kita bahas? Dan kenapa ini penting? Apa dampaknya dalam hidup? Dengan berlatih untuk pulih. Insya Allah. Kira-kira gitu sih Mas gambarannya. Insya Allah. Baik, syukron Coach Sony untuk awalannya. Wah, bunda.
makin bikin gak sabar ya untuk menapaki setiap alur dari mentorship Let It Flow ini ya. Bismillah ayah bunda, kita mulai perjalanan kita malam hari ini. Dan untuk mulainya perjalanan kita di mentorship Let It Flow dan sebelum ke Coach Sony Abikim, mari kita saksikan video yang berikut ini. Allahumma aftah lana qulubana wa alihimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu, senang banget malam hari ini kita berjumpa. Saya ucapkan welcome to the club bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar di kelas intensif. Juga selamat datang buat yang belum daftar. Karena memang di sesi pembukaan ini, Bapak Ibu, di sesi pertama ini masih kita buka untuk umum. Ya, karena memang materinya malam hari ini baru overview. Jadi buat yang sudah daftar, insya Allah malam hari ini jadi semakin jelas gambarannya. Perjalanan seperti apa yang akan sama-sama kita tempuh selama 40 hari ke depan. Ya, di kelas intensif ini bersama saya insya Allah. Buat yang belum tahu, jadi tahu malam hari ini. Dan buat yang belum yakin, semoga jadi semakin yakin setelah menyimak apa yang kita bahas malam hari ini. Insya Allah nanti mulai sesi kedua dan seterusnya, baru ini sesi tertutup ya, hanya untuk teman-teman yang sudah serius dan komitmen mendaftar. Oke, kelas kita ini Bapak Ibu bertajuk Let It Flow. 40 hari pemulihan jiwa. Bagaimana kita bisa pelan-pelan pulih. Dan ternyata pulihnya jiwa itu Bapak Ibu menjadi kunci penting untuk perubahan hidup. Iya. Mari kita mulai ya. Kenapa sih kok kita perlu pulih Bapak Ibu? Apa sih output dari jiwa yang pulih? Saya akan buka slide berikut Bapak Ibu. Salah satu indikator ya, seseorang itu terampil dalam memulihkan jiwa. Dia punya dada yang lapang, Bapak Ibu. Dia punya dada yang lapang. Makanya saya katakan kelas Let It Flow ini blended program ya. Di kelas ini saya coba gabungkan mentorship lapang dada dengan inner healing. Dulu ini terpisah Bapak Ibu. Ada namanya MLD, mentorship lapang dada, itu sudah sekian batch ya. Sudah banyak
kita selenggarakan beberapa angkatan. Kemudian juga ada mentorship inner healing juga terpisah. Nah, tapi semakin ke sini saya merenungkan ini dua materi yang sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Ya, makanya saya mengajak dulu itu kalau yang sudah ikut MLD ikut inner healing atau sebaliknya yang ikut inner healing ikut juga MLD. Nah, setelah saya pertimbangkan bersama teman-teman, ini kita gabung saja. Jadi mentorship lapang dada itu kita gabung dengan inner healing dan gabungan dari dua materi penting ini Bapak Ibu menjadi kelas ini yang bertajuk Let It Flow. Jadi kenapa sih kita perlu pulih Bapak Ibu supaya dada kita lapang dan apa efeknya kalau dada kita lapang? Anda lihat Bapak Ibu, ini rumus penting dalam hidup dan ini pola hidup yang kita mengambil inspirasinya dari doa Nabi Musa dan Allah abadikan doa ini di Quran Surat Toha ayat 25 sampai 28 dan saya yakin Bapak Ibu semua udah hafal doa ini ya. Yang mana doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anda lihat Bapak Ibu. Doa ini dibaca oleh Nabi Musa dalam keadaan berat, dalam keadaan gelap. Ketika dihadapkan dengan sebuah masalah kok yang kayaknya impossible. Oh gimana nggak berat Bapak Ibu? Yang dihadepin tuh Firaun. Yang diurus tuh Bani Israel, kaum yang paling dablek sepanjang sejarah peradaban manusia. Jadi dalam keadaan berat, tapi yang menarik kalau Anda lihat urutannya ya. Lihat apa yang pertama kali diminta sama Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri. Ya Rabbi lapangkan dadaku. Anda perhatikan urutannya. Baru setelah itu, wa yassirli amri. Mudahkan urusanku. Lihat Bapak Ibu, ini indah sekali. Ada satu pola kehidupan yang diisyaratkan kepada kita. Jadi ini perlu saya tegaskan. Tolong jawab di chat box ya Bapak Ibu. Mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru dada lapang? Atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Ayo jawab. Mana yang duluan? Teorinya gitu. Tapi kebanyakan dari kita berpikir gimana? Kadang-kadang Bu, banyak di antara kita yang berpikir terbalik. Mindsetnya terbalik. Nanti coach, kalau urusan saya sudah mudah, kalau misalnya apa, sakit saya udah sembuh, kalau hutang saya udah lunas, kalau pasangan saya sudah berubah, kalau yang ini udah beres, kalau yang itu udah selesai, baru tuh setelah itu lapang dada saya. Siapa yang kayak gitu? Padahal Bapak Ibu, kalau boleh saya pastikan mindset seperti itu salah dan terbalik. Pola yang betul itu Bapak Ibu, lapangkan dulu dadamu. Makanya sering dalam banyak kesempatan saya bilang, lapang dada itu melapangkan rezeki, lapang dada itu memudahkan urusan, lapang dada itu menarik banyak kebaikan. Dan itu bukan kata saya. Bahkan ada doa yang dari dulu kita hafal, apa namanya? Jarang kita hayati gitu loh. Makanya Bapak Ibu kenapa sih keterampilan untuk bisa pulih itu penting? Bahkan saya katakan ini tuh kunci kehidupan. Bu, Pak, teman-teman sekalian, salah satu kunci penting dalam hidup itu pulih, lapang dada, nanti kebuka jalan. Itulah kenapa ini perlu kita latih. Dan ini nggak bisa cuma dengan teori Bapak Ibu. Kalau teori mungkin kita sering dengar. Itulah saya coba hadirkan intensif kelas ini. Di kelas ini insya Allah selama 40 hari ke depan, kita latihan bareng-bareng. Iya. Namanya mentorship. Mentorship itu latihan, riyadhah sama-sama. Saya bertindak sebagai mentor. Yang namanya mentor itu kita sejajar Bapak Ibu. Artinya bareng-bareng kita menempuh perjalanan ini. Dan efeknya banyak sekali dalam hidup. Gitu ya.
Kenapa tema ini nggak pernah bosan saya angkat? Karena memang ini kunci kehidupan. Semakin sempit dada kita, semakin rumit urusan. Betul nggak? Buktikan aja kalau nggak percaya Bapak Ibu. Buktiin kalau nggak percaya. Tapi saat kita mampu menggapai satu keadaan lapang dulu dadanya, tenang, pulih pelan-pelan, nanti kebuka tuh jalan. Makanya saya itu kalau ada orang curhat, ada orang menceritakan masalah yang sedang dihadapi, yang saya lakukan tuh, Bu, Pak, saya nggak langsung ngasih solusi. Kadang-kadang bahkan saya nggak tahu solusinya apa. Tapi yang coba saya lakukan setidaknya, saya mengantarkan orang itu pada satu state, lapang dulu dadanya. Karena kalau sudah lapang dada, Bu, nanti pelan-pelan kebuka. Ya. Jadi kenapa sih kita perlu pulih, berproses untuk bisa pulih? Karena ketika kita pulih, hati kita tenang, dada kita lapang, pikiran kita jernih, dan itu nanti membuka banyak sekali kebaikan, memudahkan urusan, melapangkan rezeki, bahkan membuat misi yang sedang kita tuju itu tergapai. Gitu ya Bapak Ibu. Cobain deh. Kalau Bapak Ibu udah mumet dengan urusan yang sedang dihadapin, jangan-jangan kita belum melapangkan dada. Oke ya? Itu dasarnya. Kenapa bahasan kita itu menjadi penting. Mari kita pahami ya Bapak Ibu. Bahwa yang namanya ujian itu bagian pasti dalam hidup. Sebagaimana ayat ini yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Allah sampai mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massathumul ba'tsa wad-dharra'u wazulzilu. Ya. Jadi kita akan ngalamin tuh yang namanya goncangan-goncangan hidup, turbulence hidup. Itu nggak bisa kita hindari. Yang namanya badai itu Bapak Ibu akan terus ada. Walaupun ada pepatah yang mengatakan, oh badai pasti berlalu. Itu betul kalimatnya, tapi kurang lengkap. Yang lengkap gimana? Badai pasti berlalu, tapi selama kita masih hidup, begitu satu badai berlalu, nanti ada badai yang lain. Ya, oke Bapak Ibu. Ini kalau yang tulisannya burem berarti sinyal ya, Bapak Ibu ya. Jadi jelas atau buramnya tulisan itu ditentukan oleh sinyal. Kalau yang sinyalnya bagus, insya Allah tulisannya jelas. Betul ya, Bapak Ibu? Itu kaidah hidup yang perlu kita hayati bareng-bareng. Ada lagi sebuah ungkapan yang sangat terkenal dari penulis kitab Al-Hikam. Namanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari Bapak Ibu. Beliau ini salah satu sosok ulama yang sangat-sangat berpengaruh dalam hidup saya. Terutama lewat kitab Al-Hikamnya. Beliau bilang, La tastaghrib wuku al-aqdar. Kamu jangan heran kalau di hidup ini kamu ketemu dengan berbagai macam kesulitan. Kenapa? Karena itulah watak asli dari kehidupan dunia. Bapak Ibu, yang namanya dunia itu tempat kita menghadapi ujian. Bagaimana kita bisa menanam kebaikan dalam setiap keadaan. Kadang enak, kadang gak enak. Kadang sesuai harapan, kadang gak sesuai harapan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang orang mendekat, kadang orang menjauh. Kadang kita mendapatkan, kadang kita kehilangan. Itu watak asli dari kehidupan dunia. Nah, kalau sikap kita tepat, kita jadikan semua itu amal saleh, itu akan menaikkan derajat kita. Gitu ya. Kenapa sih kalau kita perlu pulih, kita perlu lapang, kita perlu paham dulu nih yang namanya hakikat kehidupan, Bapak Ibu. Ada sebuah buku yang bagus banget. Ini udah ada terjemahannya nih kalau Bapak Ibu suka baca buku, saya sarankan ini salah satu buku yang
menarik untuk dibaca ya. Ditulis oleh seorang psikiater senior namanya M. Scott Peck. Dia itu sudah punya pengalaman Bapak Ibu mendampingi ribuan pasien gangguan jiwa. Gitu. Iya, bukunya terjual jutaan kopi di seluruh dunia. Nah, ada satu kutipan yang saya coba tulis di slide ini eh, yang bagus banget. Dia bilang begini, life is difficult katanya. Hidup itu emang susah. This is a great truth. Itu sebuah keniscayaan. Hidup tuh nggak mudah, Bapak Ibu. Tapi, Anda lihat kalimat berikutnya. Once we truly know that life is difficult, once we truly understand and accept it, then life is no longer difficult. Tapi begitu kita memang mau menerima dan kita memahami bahwa hidup itu emang sulit, maka hidup nggak lagi sulit. Gitu loh. Anda paham nggak kalimat ini? Ini dalam banget Bapak Ibu. Jadi let it flow. Makin kita memaksa, makin kita nggak terima, makin berat. Ya, saat kita mulai memahami, ya, kita mulai menghayati pergiliran takdir kehidupan dan pelan-pelan kita bisa accept it, then life is no longer difficult. Jadi Anda paham ya kenapa kok kemampuan let it flow itu fundamental banget. Dan ini perlu kita latih Bapak Ibu. Nggak bisa cuma dengan teori, nggak bisa cuma dengan dengerin materi seperti ini. Makanya bedanya apa sih mentorship dengan webinar biasa? Kalau webinar biasa ya cuma penyampaian materi. Tapi kalau di mentorship ini Bapak Ibu, nanti mulai sesi kedua besok ya, kita kan sama-sama latihan. Saya akan bimbing Anda. Latihan jiwa. Untuk kemudian setiap hari nanti Bapak Ibu akan dikontrol, akan ditagih ya sama tim yang terlibat di program Let It Flow ini agar melakukan apa yang sama-sama kita sepakati untuk kita lakukan. Yang outputnya, ya, tujuannya, ujung dari kelas ini semoga kita punya jiwa yang pulih, dada yang lapang, hati yang tenang. Gitu ya. Nah lihat, ini ada sebuah kutipan yang sering banget saya kutip dan saya senang banget dengan kutipan ini. Ini Mas Hendro juga suka dengan kalimat ini nih. Life is not about waiting for the storm to pass. Hidup itu bukan tentang menunggu badai berlalu. But life is about learning how to dance in the rain. Bagaimana kita bisa menari-nari meskipun di tengah hujan, di tengah badai. Dancing in the rain. Let it flow. Biarkan hujan itu turun Bapak Ibu. Biarkan badai itu berlalu. Ya, mudah-mudahan itu semua mengantarkan kita pada kondisi yang semakin baik. Oke ya. Jadi gimana dong kalau hidup itu ujian? Terus gimana sikap terbaik seorang hamba itu mengkonversi setiap ujian kehidupan jadi amal soleh? Nah ini kuncinya nih Bapak Ibu. Ini kuncinya. Saya mau disclaimer dulu ya. Jangan sampai kita menyempitkan makna ujian. Ini sering saya sampaikan. Kadang-kadang kita tuh kalau menyebut ujian, itu seakan-akan konotasinya hanya untuk yang nggak enak saja. Betul nggak sih? Ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda curhat sama orang, aduh, tolong doain ya, saya lagi diuji gitu. Nah, itu yang Anda maksud pasti yang nggak enak kan? Ya nggak Bapak Ibu? Padahal yang enak pun ujian. Coba tulis di chat box ya. Tolong jawab. Nggak punya uang, ujian bukan? Ayo jawab. Nggak punya uang, ujian. Banyak uang, ujian juga. Sakit, ujian bukan? Kalau sehat gimana? Ujian juga. Dihina orang, direndahkan orang, dicaci maki orang, ujian bukan? Ujian. Dipuji orang, dikagumi,
dielu-elukan. Ujian bukan? Ujian, Bu. Semua jawabannya ujian. Pasangan yang nyebelin, ujian bukan, Bu? Ujian. Tapi pasangan yang baik, pasangan yang hampir sempurna, ujian bukan? Itu ujian juga. Hati-hati. Jadi Bu, ujian itu semuanya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita tuh akan diuji dengan yang enak, dengan yang gak enak. Nah, sikap terbaik seorang hamba itu mengkonversi setiap ujian jadi amal soleh. Karena kadang-kadang kita tuh suka menganggap ujian itu cuma yang gak enak gitu. Oke, kalaupun kita anggap itu yang gak enak itu ujian yang sering jadi fokus kita perlu mengkonversi itu jadi amal soleh. Dan kunci untuk bisa mengkonversinya dengan lapang dada. Pulih dulu. Kalau kita belum pulih, Bapak Ibu, berat. Berat. Oke? Anda paham ya kenapa kok materi ini penting? Bahasan yang menarik ini, Bapak Ibu. Ini salah satu fokus eh, bahasan yang memang saya memilih untuk konsisten dalam bahasan ini karena saya paham ini fundamental sekali. Sekarang saya buka lagi hasil kajian dan risetnya. Ini foto saya bersama Dr. Barbara Fredrickson, Bapak Ibu. Saya ketemu beliau langsung waktu di Brisbane, Australia tahun lalu. Beliau ini salah satu tokoh penting dalam bidang positive psychology, eh, penulis buku Positivity. Jadi bahkan para peneliti itu menemukan sebuah kesimpulan, orang-orang yang lapang dada Bapak Ibu, orang-orang yang bisa punya hati tenang, dia punya suasana batin yang positif, itu justru dia itu akan menghasilkan karya hebat, lebih mampu menumbuhkan banyak kebaikan. Ya, lebih mampu menyelesaikan masalah. Ya. Ya sekarang logikanya gini aja Bapak Ibu, kalau dada kita sempit, ya nggak sih? Gimana tuh kira-kira makin berat nggak masalah? Ketemu nggak solusi? Ini logik sederhana aja. Dan ternyata dibuktikan dalam banyak sekali riset-riset ilmiah. Dan dalam penelitian yang juga dilakukan oleh Dr. Barbara Fredrickson ini, orang yang lapang dada itu cenderung lebih sukses. Karirnya lebih bagus, uangnya lebih banyak. Anda perhatikan, ini bukan kata saya loh. Ini bahkan dilakukan riset bertahun-tahun. Temannya lebih akrab, keluarga lebih harmonis. Sekarang coba Bapak Ibu ya, Anda renungkan kalau kita punya dada yang sempit, gimana kira-kira hidup? Di keluarga nggak enak, iya kan? Ya nggak sih Bapak Ibu? Sekarang Anda kalau dalam bisnis nih, dalam bisnis, Anda mau nyari partner untuk kerjasama, atau Anda mau beli sesuatu. Kira-kira Anda lebih nyaman kerjasama sama siapa Bapak Ibu? Apakah orang yang ruwet terus mukanya, ya, jutek, judes, baut gitu? Atau orang yang kayaknya positif gitu, lapang, optimis. Anda kalau mau beli sesuatu, mau transaksi apa gitu misalnya, milihnya sama siapa? Jujur aja, lah iya kan? Kita akan milih berhubungan, bermuamalah gitu loh, dengan orang yang positif, yang senyum. Ya, di dekat rumah saya ini ada tukang parkir senyum terus, happy gitu. Saya senang ngelihatnya tuh, Pak Ibu. Jadi yang gitu-gitu biasanya berdampak pada kualitas hidupnya tuh yang semakin baik. Entah itu kualitas dalam keluarga, kualitas dalam persahabatan. Jadi kenapa sih Bapak Ibu pulih itu penting, lapang dada itu penting? Karena ini berdampak dalam banyak aspek hidup. Ya, nanti Bapak Ibu rasain sendiri. Ini buat yang sudah daftar ya, nanti kita ada assessment. Anda bandingkan ketika pertama kali mulai dengan nanti kelas ini berakhir, saya jamin insya Allah ada peningkatan kualitas hidup minimal di salah satu sisi kehidupan. Itu ya. Jadi sekali lagi ya, Anda nangkep ya Bapak Ibu, kenapa kok tema ini tuh penting dan menarik untuk kita latih. Bukan cuma sekedar kita bahas ya, tapi kita latih supaya tumbuh dalam jiwa, supaya pulih.
Ada lagi riset yang lain dari Kelly McGonigal. Jadi beliau ini pakar stres Bapak Ibu. Maksudnya bukan pakar yang lagi stres, bukan. Tapi seorang pakar yang meneliti tentang stres gitu. Dia menulis buku ini, dia bilang The Upside of Stress. Bahwa ternyata stres itu punya manfaat banyak dalam hidup. Dan kesimpulannya apa? Stres itu nggak bahaya. Yang bahaya itu stress belief. Apa itu stress belief? Keyakinan yang salah tentang stres. Ya. Jadi banyak orang memusuhi stres gitu loh. Padahal menurut risetnya beliau ini Bapak Ibu, merangkul stres sebagai sahabat itu lebih penting dibandingkan mengurangi stres. Ini bukan kata saya, ini hasil kajian bertahun-tahun. Itulah kenapa kemampuan untuk bisa pulih penting banget untuk kita latih Bapak Ibu, untuk bisa lapang. Saya nggak berlebihan Bapak Ibu kalau saya mengatakan saat jiwa kita pulih, hati kita tenang, dada kita lapang, itu akan membuka banyak sekali kebaikan dalam hidup. Gitu ya. Dan sekarang setelah kita paham kenapa kok ini penting, mari sekarang kita bedah definisinya. Kalau gitu Coach, apa yang dimaksud dengan lapang dada? Ada 3 paling tidak Bapak Ibu definisi dari lapang dada atau jiwa yang pulih. Yang pertama, dia adalah kemampuan untuk menemukan emosi positif. Satu. Yang kedua, kemampuan untuk mengatasi emosi negatif. Ini dengan sengaja ya Bapak Ibu saya kasih tanda petik. Karena sebenarnya emosi itu nggak bisa dikatakan positif negatif. Emosi itu cenderung netral. Tergantung bagaimana respon kita. Emosi itu sinyal yang perlu kita tangkap untuk kemudian kita sikapi. Tapi kadang-kadang kita suka mendefinisikan emosi itu ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Supaya mudah aja dipahami. Ada emosi yang nyaman, bikin kita nyaman. Comfortable emotion. Tapi ada emosi yang bikin kita nggak nyaman. Atau uncomfortable emotion. Gampangnya begitulah. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menjalin hubungan yang memuaskan. Mari kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah Bapak Ibu, insya Allah. Kalau Anda sungguh-sungguh serius, latihan sama saya di kelas ini. Mudah-mudahan 3 kemampuan ini Anda punya. Insya Allah. Mampu menemukan emosi positif dalam setiap keadaan, mampu mengelola dan mengatasi emosi negatif, dan mampu menjalani hubungan yang memuaskan. Coba satu persatu kita bedah ya. Yang pertama, kemampuan untuk bisa menemukan emosi positif. Maksudnya gimana Coach? Saat kita melihat masa lalu, yang muncul tuh lega, bersyukur. Melihat masa lalu penuh dengan kenangan indah. Bukan dengan penyesalan, dengan ratapan, dengan sedih. Nah itu tuh. Itu indikatornya ya. Indikator jiwa kita pulih, dada kita lapang. Yang kedua, ketika kita melihat saat ini, kita melihatnya dengan penuh kedamaian, dengan tenang, dengan khusyuk. Ya, kadang-kadang kita tuh suka sibuk dengan yang belum ada, sampai kita lupa menikmati yang ada di depan kita hari ini. Kemudian ketika melihat masa depan tuh bukan dengan cemas, tapi dengan optimis, dengan yakin, dengan asa, hopeful ya, dengan penuh harapan. Itu tuh. Itu beberapa indikatornya. Kemudian yang kedua, mampu mengatasi emosi negatif. Itu gimana maksudnya coach? Yang pertama, kita mampu membaca sinyal dari emosi negatif yang dirasakan. Oh iya kita lagi sedih, oh iya kita lagi cemas, oh iya kita lagi takut. Itu sebetulnya sinyal dan itu karunia Allah Bapak Ibu. Emosi itu karunia Allah yang sangat penting yang diberikan kepada manusia agar manusia itu bisa mengantisipasi, agar manusia bisa berbuat sesuatu. Nah, yang nggak boleh itu kan kita diperbudak oleh emosi. Mestinya kita yang mengendalikan emosi, bukan dikendalikan emosi gitu loh. Nah, orang yang jiwanya pulih, dia mampu membaca sinyal dan dia mampu mengendalikan diri. Dia mampu memaafkan, dia mampu menyerahkan apa-apa yang memang perlu kita serahkan kepada Allah dan
melepaskan apa-apa yang perlu dilepas. Dia nggak menggenggam terlalu erat. Dia nggak memaksa seakan-akan hidup itu harus selalu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nggak. Ya Bu? Dan dia mampu mengelola energinya untuk bisa tetap produktif dalam amal soleh. Nih, ini saya kasih ukuran-ukurannya Bapak Ibu. Seseorang tuh dikatakan jiwanya pulih, dikatakan lapang dada. Dan itu insya Allah yang akan kita latih selama beberapa pertemuan 40 hari ke depan. Insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, orang dikatakan jiwanya pulih itu dia punya kemampuan untuk menjalin hubungan yang memuaskan. Hubungan dengan siapa aja? Yang pertama hablum minallah. Hubungan dengan Allah. Ada rasa harap, ada rasa takutnya juga, ada rasa cinta. Ya. Kemudian hablum minan nas, hubungan dengan orang lain. Penuh welas asih, penuh loving kindness, penuh keceriaan gitu. Nggak banyak ruwet dan mumet. Dan jangan lupa juga hablum minafsi, hubungan dengan diri sendiri. Gitu. Jadi tiga ini, Bapak Ibu, yang menjadi ukuran seseorang tuh dikatakan pulih jiwanya, lapang dadanya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita niatin ya Bapak Ibu, 40 hari ke depan nih buat yang sudah daftar, semoga kita punya tiga kemampuan ini. Dan yang namanya kemampuan itu kan mesti dilatih. Nggak bisa cuma dengan teori. Nah sekarang saya mau nanya, Anda, kenapa kita udah banyak sekali ikut training? Kita udah mungkin banyak baca buku, ikut kelas, ikut kajian, tapi kok nggak berdampak? Kayaknya teori tentang lapang dada, ceramah-ceramah tentang lapang dada, saya sering deh coach denger. Ada yang gitu nggak? Para ustadz gitu ya sering ngomong tentang ini gitu, tenang, tenang, tentang bahasan hati yang tenang. Tapi kenapa kok seakan semua itu nggak berdampak? Coba jawab, berikan alasan, berikan alasan. Kenapa ayo? Iya, Bapak Ibu. Gini loh, saya yakin lah Bapak Ibu yang hadir di sini kan pasti bukan pertama kali ikut webinar ya. Bahkan beberapa ada yang udah banyak ikut programnya PPA. Kenapa ya? Kok kita tuh udah banyak ikut macem-macem, kok nggak berubah? Dikatakan berubah tuh dalam aspek apa? Ya paling tidak dalam beberapa aspek hidup. Mestinya kan apa yang kita tahu itu mengubah kita loh. Mestinya apa yang kita pahami. Mengubah aspek rezeki, aspek kebahagiaan, aspek hubungan. Tapi kok ini kok masalah nggak beres-beres? Ada beberapa alasan Bapak Ibu ya. Mari kita bedah. Yang pertama, jelas karena nggak praktek. Tidak berlatih. Ya, itu yang pertama tuh. Tidak sungguh-sungguh berlatih. Kita itu udah tahu apa yang harus kita lakukan, mungkin kita udah tahu ilmunya, tapi nggak kita praktekkan, nggak kita latih. Ini biang keroknya nih Bapak Ibu. Saya punya teman terus terang aja, ada yang hobinya ikut training, ikut kelas, tapi nggak, kok hidupnya gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan yang signifikan, karena hanya belajar saja, tapi nggak dipraktekkan, jadi itu nggak mengubah apapun. Ini jadi pelajaran buat kita. Itu yang pertama. Atau yang kedua, apa? Praktek sih, tapi tidak intens dan tidak konsisten. Nah, ini juga penting nih Bapak Ibu. Kadang-kadang kita udah praktek kok coach, saya praktek kok, saya latih kok, tapi latihannya itu nggak intens. Intens itu apa? Tidak sepenuh khusyuk dan tidak konsisten. Kenapa nggak konsisten? Barangkali karena nggak ada mentornya. Bapak Ibu ngomong-ngomong punya mentor tuh penting. Saya mentornya banyak. Istri saya paling tahu tuh. Mentor saya bukan cuma satu dua, mentor saya banyak Bapak Ibu. Saya punya mentor dalam urusan ruhiyah. Saya punya mentor kalau dalam urusan emosi, ya.
Saya punya mentor dalam bahasan sirah. Saya punya guru banyak Bapak Ibu. Dan ketika saya lagi futur, saya datengin guru-guru saya tuh. Makanya programnya mentorship. 40 hari ke depan, kita sama-sama. Saya meluangkan waktu saya untuk kita latihan yuk bareng-bareng. Ya, kadang-kadang oke lah, saya pengennya otodidak aja. Boleh otodidak, tapi kalau nggak hati-hati itu bisa salah jalan. Kadang-kadang nggak sampai-sampai. Makanya gini loh Bapak Ibu, kuliah kuliah offline sama kuliah online gitu ya. Kira-kira lebih berat mana? Menurut Bapak Ibu ya. Kadang-kadang lebih berat kuliah online. Kenapa? Karena kuliah online tuh menuntut kedisiplinan kita sendiri. Ya nggak sih? Nggak ada yang ngingetin kan? Misalnya banyak sekarang kampus-kampus online. Saya sekarang juga lagi ngambil, lagi kuliah lagi digital neuropsikologi. Itu betul-betul diserahkan kepada mahasiswanya. Apakah apakah mahasiswa itu mau rajin atau enggak? Ya monggo gitu. Karena nggak ada sistem yang kalau offline kan kita datang ke kampus gitu kan. Ada jadwalnya. Kadang-kadang kalau online itu dibebaskan. Dan itu lebih berat karena kita lagi bertarung sama diri sendiri. Tergantung disiplinnya kita, gitu. Makanya otodidak tuh kadang-kadang juga eh, m- menghambat kalau nggak ada mentornya. Atau mungkin mentornya ada tapi prakteknya setengah hati, nggak intens. Akhirnya nggak jadi barangnya gitu, setengah mateng. Gitu. Makanya Bapak Ibu di program ini insya Allah ya, insya Allah saya akan bersama Anda 40 hari ke depan. Nanti pertemuan live-nya 12 kali ya. Sepekan 2 kali, ada 5 pekan. 5 pekan kita ketemu. Kita latihan bareng, kita praktek bareng. Ya, bukan cuma saya kasih tugas, tapi saya temenin, kita latihan bareng. Ada latihan mandiri, nanti ada latihan bareng bersama saya. Inilah keunggulan program mentorship Bapak Ibu. Makanya saya berharap ya, untuk Bapak Ibu yang sudah daftar nih, saya pastikan jangan setengah-setengah. Kalau Anda kepengen memang kelas ini berdampak dan mengubah hidup, saya mengajak ayo full power, full attention. Kalau saran saya, kalau Bapak Ibu setengah-setengah pengen coba-coba, mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya. Program ini baru berdampak untuk yang betul-betul siap untuk intens dan konsisten. Dampaknya insya Allah nyata. Total ada 12 sesi. Kita akan ngomong dari hati ke hati, heart to heart. Kita menata batin, kita praktek bareng. Dan mudah-mudahan Allah berkahi. Oke ya. Coba yang udah daftar nih, ada 100 orang lebih ya Mas Hendro ya. Siap ya insya Allah ya. Komitmen bareng saya ya. Kita ketemu 40 hari ke depan di sesi live. Kita latihan bareng. Saya bimbing Bapak Ibu agar betul-betul berdampak dalam hidup. Oke? Terus apa lagi yang bikin kok kayaknya nggak berdampak Bapak Ibu? Boleh jadi praktek sih, tapi prakteknya terburu-buru. Nih, hati-hati nih. Ini masalah banyak orang. Pengalaman saya Bapak Ibu, selama 15 tahun menjadi seorang life coach, ini paling banyak saya temui. Kita praktek, kita latihan, tapi terburu-buru. Maksudnya apa terburu-buru, coach? Ingin cepat melihat hasil. Hati-hati ya Bapak Ibu, ini mental yang fatal loh. Ini suara hati, suara batin yang perlu kita waspadai. Suara-suara yang mendorong kita selalu ingin cepat-cepat, ingin buru-buru. Karena emang manusia itu kan pengennya cepat ya. Doa pengen cepat dikabul. Apalagi melakukan sesuatu kepingin cepat dapat hasil. Padahal kata Nabi Bu, dalam urusan doa ya, seorang hamba itu bisa tertolak doanya karena tergesa-gesa. Buru-buru. Mana nih Allah kok nggak ngabulin? Akhirnya suuzon sama Allah. Nah itu tuh yang bikin doanya tertolak. Ya, Bapak Ibu. Makanya dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu, saya berusaha hadirkan program ini. Mudah-mudahan sesuai dengan tagline-nya ya. 40 hari kita bisa pulih insya Allah. Dan ini adalah perjalanan latihan. Anda lihat ya.
Bapak Ibu, perhatikan slide-nya. Yang namanya proses belajar, proses mengubah hidup, atau membangun keterampilan, itu selalu melewati 3 tahap. Apa aja? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Apa? Tahu, mau, mampu. Yang pertama apa? Yang pertama tahu. Tahu itu apa? Tahu itu teori. Teori tahu itu. Ah, saya udah tahu coach, udah tahu. Tahu saya. Oke, tahu sih. Tapi yang tahu itu belum tentu mau. Bapak Ibu ikut seminar, ikut webinar, ikut sesi motivasi, dengerin tausiah, baca buku, itu mungkin baru tahu. Teorinya tahu. Teorinya mungkin kita tahu. Wah, untuk bisa pulih harus begini, begini, begini. Untuk bisa lapang dada begini, begini, begini. Tahu. Tapi belum tentu mau. Level berikutnya, ketika ilmu itu meresap ke dalam jiwa, menggugah diri kita, taunya berubah jadi mau. Itu mulai mulai ada masuk lebih dalam. Tapi itu belum selesai. Kenapa? Karena orang yang mau pun belum tentu mampu. Sekarang saya mau nanya gini ya. Bapak Ibu tahu sabar nggak? Coba jawab. Tahu sabar? Tahu coach. Mau jadi orang sabar? Mau. Mampu nggak? Jawabannya belum tentu. Kalau saya bilang mampu nggak? Belum tentu. Iya, kita mungkin udah tahu teori tentang lapang dada, teori tentang pemulihan jiwa, tapi kadang-kadang kita belum mampu. Nah, mengubah tahu mau menjadi mampu, itu nggak ada jalan lain Bapak Ibu, cuman satu jalannya. Apa? Latihan. Latihan ini bahasa para ulama disebut dengan riyadhah atau mujahadah. Selama 40 hari ke depan, insya Allah Bapak Ibu, saya nemenin Anda di program ini. Namanya juga kelas intensif ya. Untuk kita riyadhah bareng. Kita riyadhah bareng. Setiap pekannya ada latihan yang kita lakukan. Dan itu harian. Nanti ada yang mengontrol Bapak Ibu. Ada yang nagih. Dan dampaknya terasa dengan izin Allah. Insya Allah ya. Yang dilatih apa coach? Gini, mungkin Anda nanya ya. Coach, untuk bisa pulih itu alurnya gimana sih? Saya yakin kalau secara teori Bapak Ibu udah ngerti. Anda lihat ya, ini alur untuk bisa pulih. Yang pertama, setiap kali ada emosi atau sumbatan negatif di ruang batin, teorinya loh ya. Yang pertama kita izinkan itu. Jangan tolak. Semakin kita menolak, itu semakin berat. Masih ingat yang pernah saya bahas? Menurut berbagai macam studi, ternyata pasien-pasien yang lebih cepat sembuh adalah pasien yang udah nggak maksa lagi sembuh gitu. Dia mengizinkan sakit itu hadir dalam hidupnya. Makin dia nggak izinkan, aku nggak mau sakit, aku nggak mau sakit, aku pokoknya harus sembuh. Itu malah makin sulit sembuh. Makanya kunci pertama kan izinkan. Allow yourself to be human. Kalau ada perasaan nggak enak ya udah izinkan aja, akui itu. Namanya manusia gitu loh. Kalau ada keadaan yang nggak enak, izinkan dia lewat. Nanti setelah kita izinkan, kita rasakan. Karena dalam setiap kondisi yang nggak nyaman, itu pasti ada pesan cinta dari Allah. Setiap luka itu membawa pesan, gitu kata Maulana Rumi. Mau nggak kita membaca pesan itu? Nanti pelan-pelan, hikmahnya mulai tersingkap, kita baru bisa relakan, lepaskan. Bahkan ujungnya kita rayakan dan kita serahkan kepada Allah. Let go, let God. Nah, Bapak Ibu, saya jamin, kalau Bapak Ibu ikut kelas healing, apapun judul kelasnya, pasti inti alurnya begini. Coba dicek. Inti alurnya begini. Yang pertama kita izinkan, ini alur pemulihan jiwa nih Bapak Ibu. Yang pertama kita izinkan, kemudian kita rasakan segala suasana batin enak atau enggak enak. Tapi pelan-pelan kita relakan, kita lepaskan, jangan kita genggam terlalu erat. Dan ujungnya kita serahkan kepada Allah. Ya, tapi kenapa ya kok seakan tuh saya udah ikut banyak
program healing coach, tapi kok dampaknya kayak kurang terasa. Tahu nggak Bu, ada satu hal yang sangat fundamental yang seringkali kita lupakan. Yang kalau satu hal itu nggak ada, nggak jalan semua ini. Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira apa? Yang menggerakkan semua kotak ini. Ayo, yang jawabannya benar, hadiahnya umroh sama-sama. Ketemuan di Masjidil Haram ya. Nah, ada yang benar nih jawabannya. Satu kata, sadar. Anda lihat tuh, Pak. Kadang-kadang kita melupakan satu pondasi ini. Sadar. Anda lihat ya, makanya saya bikin bagan ini, ya, satu kotak ini dibungkus sama sadar, awareness. Ya. Jadi kalau boleh saya rangkum ya Bapak Ibu, 40 hari ke depan, selama 12 sesi, sebenarnya yang kita latih satu aja, apa? Sadar. Latihan sadar. Ya. Dan ngomong-ngomong, sadar itu kan diserap dari bahasa Arab, yaitu sodar. Ya. Sodar. Lapang dada itu syarhus sodar. Sodar tuh dada Bapak Ibu dalam bahasa Arab. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sadar. Ya. Jadi kalau boleh saya simplifikasi, 40 hari ke depan Bapak Ibu, apa yang kita latih sama-sama? Sadar. Nah, latihan sadar apa aja coach? Saya buka ya. Ini dia Bapak Ibu. Nah, ini perjalanan 40 hari, insya Allah. 5 pekan. Setiap pekan kita akan melatih sadar yang berbeda. Mulai dari sadar rasa. Kemudian apresiatif praying. Menyadari begitu banyak nikmat Allah dalam hidup. Kemudian muhasabah atau sadar dosa. Sadar harap roja dan ujungnya sadar cinta. Jadi kalau boleh saya rangkum Bapak Ibu, insya Allah ya, kita akan bareng-bareng 40 hari ke depan kita belajar sadar. Dan Anda boleh pegang kata-kata saya, dampaknya besar dalam hidup. Kita akan menyusuri level-level kesadaran. Teori dari David Hawkins ya. Level of consciousness. Selama 40 hari ke depan Bapak Ibu, kita akan mudah-mudahan berjalan ya. Dari yang paling bawah nih, sampai ke atas. Anda lihat Bapak Ibu. Yang bawah ada apa nih? Ada rasa rendah diri, perasaan bersalah, sedih, takut, putus asa, marah. Pelan-pelan kita naikin ke atas. Dengan 5 latihan jiwa insya Allah. Dari mulai kita nggak punya energi, inaction, nggak gerak, atau mungkin kita bergerak dengan lelah luar biasa, hyperaktif, sampai kita menemukan happiness, productivity, bahkan peak performance without stress. Frame ini yang akan kita pakai sebagai peta jalan kita belajar sadar. Insya Allah ya. Dan kita akan mulai nanti di sesi kedua. Jadi sesi pertama ini masih overview aja Bapak Ibu. Itulah kenapa masih terbuka secara umum. Karena memang yang namanya belajar itu butuh keseriusan, butuh pengorbanan ya Bapak Ibu. Saya tuh punya pengalaman ya. Pengalaman saya jadi life coach 15 tahun Bapak Ibu. Menti-menti saya, alumni-alumni kelas saya. Yang hidupnya berubah setelah dia belajar dan berlatih. Adalah mereka yang paling besar pengorbanannya. Serius saya. Ini pola hidup. Saya banyak sekali alumni itu yang untuk ikut kelas itu berkorbannya banyak. Ada yang dari jauh datang. Ada yang nabung untuk bisa ikut kelas. Biasanya Bu, yang pengorbanannya kayak begitu Pak. Begitu ikut kelas, materinya itu betul-betul barokah, meresap ke dalam jiwa, menggugah dan mengubah hidupnya. Makanya berulang kali saya sampaikan Bapak Ibu, kalau untuk urusan belajar ya, buang jauh-jauh 3 kata ini. Apa? Susah, jauh, mahal.
Saya titip, ini pesan dari guru saya dan sampai sekarang saya pegang. Pokoknya kalau untuk belajar sesuatu yang kita anggap itu manfaat bagi hidup kita, jangan sampai kita ngucap 3 kata ini. Apa 3 kata itu Bapak Ibu? Susah, jauh, mahal. Nggak, itu 3 kata yang anti saya ucapkan kalau dalam konteks belajar. Ya, kemanapun kejar. Nggak ada kata mahal, nggak ada kata jauh, nggak ada kata susah. Ya, dan saya dari dulu praktek ini Bapak Ibu. Iya, saya ke Australia habis ratusan juta. Ikut istri saya paling tahu tuh. Saya tuh kalau untuk urusan nyari ilmu gitu ya, untuk belajar hidup jadi hamba yang baik, itu nggak ada kata sayang. Saya kalau beli barang agak sayang Bapak Ibu, terus terang aja. Istri saya paling tahu tuh. Saya kadang-kadang kalau beli baju gitu ya, beli apapun lah, beli sepatu, itu saya banyak berhitung. Saya lebih suka barang-barang murah gitu. Walaupun istri mulai ngasih saran, ternyata contohnya di Siroh juga ada. Kalau memang itu perlu, nggak apa-apa kita beli barang mahal. Rasulullah itu kan kudanya kuda terbaik, untanya unta terbaik, pedangnya pedang terbaik, baju perangnya baju perang terbaik. Ya, nggak apa-apa kita beli barang mahal kalau itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Tapi saya terus terang kalau untuk urusan beli barang Bapak Ibu, saya itu ngitung gitu. Tapi kalau untuk ilmu Anda jangan tanya. Ya, saya lost betul. Ikut ini, ikut itu, beli buku misalnya, training kemana, belajar kemana, puluhan juta, ratusan juta, saya nggak pernah ngitung. Kalau untuk urusan ilmu, itu kalau saya ya, investasi leher ke atas itu buat saya itu prioritas. Ya, karena itu yang bikin saya bisa menjalani hidup itu dengan baik. Ilmu kan cahaya Bapak Ibu. Kalau nggak ada cahaya gelap hidup kita. Gitu ya. Bismillah, ini peta perjalanan kita insya Allah 40 hari ke depan dan kita akan mulai eh, pekan depan ya, hari Selasa di sesi kedua. Sesi ini hanya overview saja dulu sebagai pemanasan ya Bapak Ibu. Dan bagi yang sudah daftar ini ada beberapa aturan yang perlu saya tegaskan. Yang pertama, kita nikmati perjalanan materinya ya Bapak Ibu. Dan selama sesi live dianjurkan sangat menggunakan headset atau earphone. Bukan apa-apa, supaya suaranya lebih jelas. Apalagi saya akan ngomong dari hati ke hati, kadang-kadang suara saya kan soft spoken Bapak Ibu. Eh, saya mungkin nggak teriak-teriak, tapi saya pelan-pelan ngomong. Ya, dianjurkan untuk menggunakan headset atau earphone nanti ya, ketika setiap sesi live-nya. Kecuali mungkin ruangan Anda bisa dikondisikan, nah itu bolehlah. Kemudian ikuti alur latihan dan terapinya. Dan yang paling penting, komitmen konsisten. Siap ya. Buat yang sudah daftar, Anda akan masuk ke 2 grup, grup materi dan grup diskusi. Ya, grup materi dan grup diskusi. Grup materi isinya hanya materi saja, itu satu arah. Ya. Rekaman, slide, PDF, ada suplemen-suplemen materi, ada audio dari saya, nanti ada e-book yang memperkaya materi, itu isinya di grup materi. Nah, untuk chit chat 2 arah, diskusi, ada juga sesi Q&A nanti di grup diskusi. Dan saya minta tolong buat yang sudah daftar, paling tidak 40 hari ke depan, 2 grup ini dipin, disematkan ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang nggak tahu caranya, dipandu sama Kak Lala. Dipin, disematkan, supaya dia paling atas. Minimal 40 hari ke depan deh, supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan. Ya, ini kalau teman-teman yang sudah sering ikut kelas saya udah paham dengan ini ya. Tapi kan saya lihat eh, sebagian nih mungkin baru pertama kali ikut kelas saya. Walaupun sebagian udah sering ikut kelas saya. Jadi udah tahu alur mainnya. The rule of the game-nya ya. Kemudian jadwalnya insya Allah sesi live-nya setiap Selasa dan Kamis.
Selama 5 pekan, kita akan ketemu Selasa dan Kamis live, Bada Isya, waktu Indonesia Barat ya. Bukan hanya materi, tapi kita akan juga latihan bareng. Ada namanya grup terapi. Insya Allah, bersama saya. Nanti diskusi Q&A kita plot di hari Jumat, Jumat Barokah ya. Di situ sesi diskusi, sesi Q&A, nanti akan dibuka jendela pertanyaannya sama admin. Saya akan jawab pelan-pelan satu persatu. Lalu sisa harinya kita pengendapan materi dan latihan mandiri. Jadi selang-seling nih, ya. Pengendapan materi Anda boleh lihat rekamannya lagi dan itu full time access ya, Bapak Ibu. Dan ada report hariannya, ada daily report yang nanti akan diminta oleh tim untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang mengikuti alur latihan yang kita tetapkan sama-sama. Oke ya, Bapak Ibu, dan ini 12 sesi yang kita rencanakan insya Allah. Hari ini sesi pembukaan, sesi 1, overview materi, dan sesi yang sebenarnya insya Allah baru kita mulai nanti di sesi kedua, dan seterusnya. Oke ya, dan sebagai awalan Bapak Ibu, saya ada tugas, bagi yang sudah daftar, saya ada tugas untuk mengisi assessment quality of life. Nanti akan dibagikan di grup, supaya kita punya titik awal, agar nanti Bapak Ibu bisa mengukur, ada nggak sih perbedaan sebelum ikut program ini dan setelah ikut program ini. Nanti Bapak Ibu yang ngukur sendiri, ya, bukan saya, Anda yang ngukur sendiri. Jadi kita perlu tahu dulu di mana titik awalnya. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu, lembar assessmentnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ada beberapa dimensi kehidupan, Anda isi aja dengan jujur. Misalnya nih, hari ini sebelum Bapak Ibu ikut kelas, dikasih skor di beberapa dimensi hidup. Keadaan finansial Anda berapa? 1 sampai 10. Kalau 10 itu baik, 1 itu sangat nggak baik. Hubungan sosial Anda berapa nilainya? Hubungan keluarga Anda berapa nilainya? Kemudian fisik Anda, kesehatan Anda berapa nilainya? Kondisi spiritual, ibadah-ibadah mahdoh Anda berapa? Karir Anda berapa? Jadi Anda isi, jujur aja nggak apa-apa di titik awal. Nanti kita lihat, ketika di ujung perjalanan mentorship, apakah ada peningkatan? Anda yang nilai sendiri. Dan sunnatullah Bapak Ibu, saya jamin insya Allah dengan izin Allah, biiznillah, kalau kita terus rutin praktek ya, jiwa kita pulih, dada kita makin lapang, itu meningkatkan kualitas hidup, paling tidak di beberapa aspek hidup. Nah ini ya contohnya, misalnya, oh keadaan sosial saya 1 nilainya, keluarga saya baik, spiritual mungkin ibadah lagi kurang, 3, fisik lumayan sehat. Anda isi begini, Bapak Ibu, nggak dikumpulin, ini untuk pegangan Anda sendiri, nanti baru kita cek di pertemuan terakhir. Gitu ya. Jadi pertemuan pertama, kita punya data awalnya, lalu nanti kita lihat untuk jadi bahan evaluasi di pertemuan terakhir. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kalau kita serius ya menyimak materi, latihan, melakukan praktek-prakteknya bersama saya, nanti kita bareng-bareng Bapak Ibu, Allah izinkan ada peningkatan kualitas hidup. Dan setiap hari mesti lebih baik dari hari kemarin. Kan gitu ya. Kaidahnya kata para ulama, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau kita sama, kita rugi. Apalagi kalau lebih buruk, kita celaka. Oke? Terima kasih Bapak Ibu. Sudah kebayang ya kira-kira gambaran materinya? Insya Allah, buat yang belum daftar masih ada waktu sampai besok. Saya mengundang, ayo daftar Bapak Ibu. Kita bareng-bareng belajar. Buat yang sudah tergabung, siap-siap ya. Kita akan mulai pekan depan menempuh perjalanan 40 hari memulihkan jiwa, mengubah hidup. Insya Allah. Terima kasih. Mas Hendro, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Sony untuk materinya, inspirasinya, dan juga gambaran. Selama kurang lebih 12 pertemuan ke depan ya, kita akan ngapain aja sih Ayah Bunda di mentorship Let It Flow ini ya. Dan semoga sudah makin tergambar ya Bunda-bunda semuanya ya. Yang belum terdaftar, adakah yang hari ini semakin niat untuk mendaftar?
Siapa yang mau ikutan nih sebelum besok pendaftarannya ditutup? Sebelum besok pendaftarannya ditutup, siapa yang mau ikutan? Saya, oke. Ada, saya mau Bunda Surmarti. Masya Allah. Oke. Kayaknya nanti dicek sendiri ya Bunda ya. Nanti saya akan informasikan juga. Dan nanti Bunda-Bunda jangan lupa akan ada asesmen di awal. Asesmennya akan dibagikan oleh Kak Lala di grup ya, oleh Kak Lala di grup. Nanti silakan diisi sebagai sebelum mulai, di awal mulai, dan sampai nanti di ujung perjalanan kita di mentorship Let It Flow ini ada perbedaan apa? Ada perubahan apa ya bunda-bunda semuanya? Dan bagi bunda-bunda yang tadi sudah tergambar perjalanannya tapi belum mendaftar, saya pengen mengajak bunda-bunda yuk kalau ada di antara bunda-bunda, ayah bunda, teman-teman yang mau bergabung bareng-bareng selama 12 kali pertemuan dalam kurang waktu satu satu setengah bulanan, 2 bulan. Ayah Bunda bergabung di mentorship Let It Flow ya, di mentorship Let It Flow. Caranya gimana? Caranya mudah banget. Buat bunda-bunda yang akhirnya menguatkan, membulatkan niat untuk mendaftar, silakan bisa klik link yang sudah dibagikan oleh Kak Lala di kolom chat ya. Atau di grup di mana ayah bunda mendapatkan informasi webinar malam hari ini. Bagi yang malam hari ini menyimak dari salur live streaming YouTube, silakan bisa cek di box description. Ya, bisa cek di box description. Silakan ayah bunda semuanya. Dan apa aja yang akan didapatkan, saya sedikit mengulas lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh Coach Sony Abikim, akan 12 kali sesi pertemuan ya via Zoom online ayah bunda semuanya 12 kali sesi pertemuan online via Zoom ya. Dan selain itu ayah bunda juga akan mendapatkan lifetime full access rekaman materi. Jadi kalau ada mungkin di antara ayah bunda yang sudah ikut belum bisa mengikuti kelas, ada rekamannya. Kalau sudah mengikuti kelas semuanya pengen jauh lebih paham, boleh diputar lagi kapan saja dan di mana saja ya. Dapat set materi PDF-nya, ada ebook eksklusif yang akan diberikan kepada ayah bunda semuanya serta mendapatkan 51 audio playlist pengayaan materi. Dan bukan hanya itu aja. Bukan hanya dapat kelas lab kelas live-nya, bukan hanya dapat rekamannya aja, dia akan diberikan bonus-bonus lagi. Ya, apa aja bonusnya? Nah, coba disaksikan lagi di layar ayah bunda. Bonusnya akan didapatkan untuk ayah bunda yang sudah terdaftar sebagai pemateri atau sorry terdaftar sebagai peserta itu akan mendapatkan ada 8 eksklusif kumpulan materi dari Coach Sony Abikim. Kelas-kelasnya Coach Sony Abikim diberikan khusus untuk peserta Let It Flow. For Success, ada life lesson, perjalanan hidup yang paling berharga, ada The Power of Positive Feeling, ada rezeki level 9, ada lapang dada men-scale up rezeki, ada The Power of Surrender, ada Move Up, dan ada Life Change. Semuanya adalah kelas-kelasnya Coach Sony Abikem dan semuanya akan diberikan ketika ayah bunda, Bapak Ibu, teman-teman sudah terdaftar sebagai peserta, sebagai mentee di mentorship Let It Flow itu. Dan Mas Hendro, berapa perlu dikeluarkan untuk bisa mendapatkan semua fasilitas, semua benefit yang ada di mentorship Let It Flow ini? Untuk semuanya ayah bunda itu spesial malam hari ini harganya dari 4.900.000 itu hanya menjadi 2.500.000 aja ya, 2.500.000 aja untuk 12 kali sesi pertemuan dengan semua fasilitas, dengan semua perlengkapan yang didapatkan para peserta oleh para mentee. Ya, dan spesial untuk menti-mentinya, alumni kelasnya Coach Sony, mungkin yang udah pernah ikut inner healing sebelumnya atau lapang dada sebelumnya, ada potongan sebesar 50%. Cara persen ya. Cara untuk mengakses potongan harganya, silakan bisa hubungi aja ke Kak Lala. Nanti akan dibantu untuk mendaftarkan agar bisa mendaftar dengan harga spesial, dapat potongan 50% ya. Silakan sudah
bagikan oleh Kak Lala ya. Sudah dibagikan oleh Kak Lala. Yang tadi bilang mau, yang tadi bilang tertarik, yang tadi bilang niat, yang sudah membulatkan tekad. Saran saya ayah bunda, silakan daftar. Karena pendaftarannya hanya dibuka sampai besok aja. Ya, setelah itu di close. Setelah itu di close ayah bunda semuanya ya. Silakan bagi yang belum terdaftar, manfaatkan sisa waktu ini sebelum pendaftarannya ditutup ya ayah bunda semuanya. Coach Sony, apakah untuk malam hari ini kita ada sesi diskusi atau kita cukupkan Coach? Cukup Mas Hendro. Cukup Insya ya, Allah kita mulai di sesi kedua nanti ya. sesi kedua. Untuk kemudian sharing insight dan diskusi. Sampai jumpa di kelas Bapak Ibu. Barakallahu fiik. Baik. Terima kasih Coach Sony. Tuh, sudah ditungguin ayah bunda ya oleh Coach Sony. Silakan bagi yang tertarik buruan aja langsung dikercepin, diakses linknya yang sudah dibagikan oleh Kak Lala. Kalau mau tanya-tanya dulu, konsultasi dulu, boleh banget silakan hubungi Kak Lala. Insya Allah siap menjawab pertanyaan dari ayah bunda abang kakak semuanya ya. Baik ayah bunda semuanya, perjumpaan kita malam hari ini. Semoga dari apa yang sudah kita pelajari malam hari ini, ilmu yang sudah kita dapatkan, menjadikan kebaikan, menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi ayah bunda saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak materi malam hari ini sampai detik ini. Semoga bermanfaat dan permohonan maaf. Pasti ada kekurangan, kesalahan yang saya perbuat. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua Mentorship Relate. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Jazakallah. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Batin berkah sehat Coach. Semuanya. Recording stopped. Semuanya.